Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai perkuliahan kita sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salman, saya minta tolong untuk semua pemakalah dan pertanyaan yang ada di record sama kamu terus kirim ke saya ya. Saya nggak bisa temenin sampai akhir, mungkin saya hanya kasih pendahuluan saja. Teman-teman, hari ini kita presentasinya 2 kali, jadi kalau misalnya minggu depan kita berhalangan hadir, setidaknya kita nggak punya hutang untuk pertemuan kuliah gitu ya. Jadi presentasi aja di forum ini, nggak usah terlalu lama, mungkin 20 menit untuk masing-masing kelompok. Sisanya tanya jawabnya mau tetap di forum ini atau ke Google Classroom. Kalau mau di forum ini juga nggak apa-apa, jadi nanti recordnya sekalian. Forum ini aja, Bu. Zoom aja. Zoom aja. Ya. Tapi Bu, Kalau gitu nanti saya kasih tanggapan setelah saya review record yang Salman kirim ke saya ya. Baik, Bu. Oke, aman. Oke, Bu. tapi untuk Siap. absennya gimana ya, Bu? 2 kali sayang. Di pertemuan 3 dan 4 ya? Iya betul. Baik. Nanti biar saya yang input ke e-learning, tapi saya minta selain absen di e-learning, saya juga punya record yang di Zoom. Karena kalau di e-learning kadang-kadang mahasiswanya rese setelah bilang hadir, habis itu kabur nggak ikut Zoom meetingnya gitu. Bisa Tapi sih di screenshot kelas, Zahra setelah ini. tapi sih di kelas ini nggak ada, insya Allah. Jangan Bu. Nggak ada yang kayak gitu. Percaya saya. Alhamdulillah. Saya harus percaya, Bu. Enggak juga nggak apa-apa. Oke ya, teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf karena nggak bisa nemenin sampai akhir, tapi sekiranya ada pertanyaan yang nggak bisa diselesaikan di forum, boleh disampaikan ke Aini, dan Aini boleh forward ke saya, supaya saya juga bisa bantu. Itu ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai sini? Bu, tugas makalah diupload ke e-learning saya. Nggak usah, tugas makalah dikumpulin aja ke Aini, nanti Aini yang sampaikan ke saya setelah semuanya kumpul. Tapi harusnya sih udah kumpul belum, Ai? Udah semua, Bu? Udah semua kelompok? Alhamdulillah, Masya Allah. Tuh kelas ini dong yang udah, yang lain belum. Akbar, PAIJ. Saya Pak, PAIJ harus lulus duluan kayaknya ini. Amin. Oke. Iya. Oke, ada pertanyaan lain? Enough, Bu. Cukup ya, bisa dipahami ya teman-teman. Karena ada Salman dan Aini, saya percayakan kelas ini ke mereka berdua. Mudah-mudahan tertib dan lancar. Oke. Tentang apa sih materi kelompok 3 tuh? Kelompok 3 itu membahas tentang aspek-aspek yang mempengaruhi akhlak. Sebenarnya kelompok 4 kan? Kelompok 3. Terus yang 2 dan keempat? 3 Kelompok 3 pengertian baik dan buruk, ukuran baik dan buruk, sama baik dan buruk menurut akhlak tasawuf. Oke, berarti ini bicaranya tentang baik dan buruk ya. Baik itu apa, buruk itu apa, tolak ukurnya apa. Baik menurut kita itu bagaimana, sedangkan baik dan buruk menurut akhlak tasawuf itu gimana. Kelompok selanjutnya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Hal ini yang pernah teman-teman tanyakan waktu pengantar perkuliahan saya pertama, di awal sekali kita ketemu. Bu, kira-kira kalau orang udah akhlaknya begini bisa nggak berubah? Nah, ini yang akan dijawab di forum ini, yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Hal-hal yang mempengaruhi akhlak diantaranya adalah pendidikan, keturunan, insting, pola dasar bawaan, dan lain-lain. Pendidikan juga tentunya mempengaruhi. Itu yang akan dibahas oleh kelompok 4. Mudah-mudahan yang disampaikan nanti sudah mewakili RPS yang disampaikan di awal ya teman-teman. Jika tidak ada yang ditanya, saya mohon undur diri untuk melanjutkan kegiatan saya nih. Ya. Karena saya belum bisa pulang. Kemungkinan sih sampai malam. Emang di mana, Bu? Karawang ya? Bukan, ini Kabupaten Bekasi, Tarumajaya, Chan. Mau main, Chan? Kuliah dulu lah, Chan. Siap, Bu. Bekasi masih ada saus ya, Bu? Banyak.
Banyak sayang. Tapi hasilnya lagi kurang baik tahun ini semua petani. Mohon doanya aja, mudah-mudahan yang lainnya bisa dapat hasil yang lebih baik. Amin, amin ya Rob. Oke, jika kiranya cukup silahkan dilanjutkan, akan dipandu oleh Salman dan Aini ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Sehat dan sukses selalu bagi kita semua. Mudah-mudahan perkuliahannya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih teman. Aini makasih ya. Izin lab. Berapa? Mungkin bisa dilanjut ke pemateri kelompok kedua kan ya? Iya. Ya. Bukan ketiga itu ya apa? Aspek-aspek yang mempengaruhi kok jadi keempat sih? Tadi Ya, kayaknya benar, kelompok 3 itu, kelompok 2 yang tadi saya sebutin, maksudnya pertemuan ketiga gitu. oke. Jangan ditahu, jangan ditahu. Ya, silakan teman-teman yang presentasi silakan dibuka dari dari awal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang pertama-tama kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengertian baik dan buruk, ukuran baik dan buruk, serta baik dan buruk menurut akhlak asli. Sebentar. Ini boleh dibantu? Wah. Udah kelihatan kan? Yang pertama masuk materi pengertian baik dan buruk. Baik atau khair dalam bahasa Arab menurut Lois Maklum dalam kitabnya yaitu Munjid mengatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan, dan yang disebut baik dapat pula berarti sesuatu yang dapat mendatangkan rahmat, memberi perasaan senang atau bahagia, yang diinginkan atau diusahakan, dan menjadi tujuan setiap manusia. Kebalikan dari baik yaitu buruk atau syarr dalam bahasa Arab diartikan sebagai sesuatu yang tidak baik, tidak dapat diterima, sesuatu yang tercela, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Dengan demikian, yang dikatakan buruk itu adalah sesuatu yang dinilai sebaliknya dari yang baik dan tidak disukai kehadirannya oleh setiap manusia. Kemudian, baik dan buruk ini merupakan dua sisi kehidupan pada manusia yang selalu hadir secara bergantian. Di kalangan para ahli pendidikan, terutama ahli pendidikan Islam, juga meyakini bahwa baik dan buruk adalah potensi yang ada pada diri manusia, yaitu suatu daya atau kemampuan untuk berbuat baik atau buruk. Jadi baik dan buruk itu sebetulnya sudah ada dalam diri masing-masing setiap manusia. Bahkan tadi dikatakan sebagai potensi atau dalam artian pada diri setiap manusia mempunyai kemampuan untuk melakukan dua hal tersebut. Nah, nanti tinggal tergantung manusia itu mau pilih yang mana, mau melakukan perbuatan baik atau mau melakukan perbuatan buruk. Karena manusia itu kan makhluk alternatif, yaitu makhluk yang memiliki kemampuan untuk memilih. Kemudian berbicara baik dan buruk pasti nggak terlepas dari akhlak. Bagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa ada akhlak baik dan akhlak buruk. Nah, di sini sebelum masuk ke akhlak baik dan buruk, tentunya kita harus tahu dulu pengertian akhlak. Akhlak adalah kelakuan yang timbul dari
hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, bawaan, dan kebiasaan yang menyatu yang membentuk suatu kesatuan tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang telah disampaikan dosen kita kemarin, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam pada jiwa manusia yang melahirkan suatu perbuatan yang secara langsung atau tidak dipikir atau tidak melalui banyak pertimbangan. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Maka dari itu, tasawuf dan akhlak merupakan disiplin ilmu yang sangat erat sekali hubungannya dan tidak dapat dipisah. Maka dari itu, pentingnya kita untuk mempelajari akhlak dalam tasawuf ini. Kemudian lanjut kepada ukuran baik dan buruk. Maaf, ini slide ketiga. Baik dan buruk, sebelum sesuai dengan PPT ini kan menurut aliran. Ini saya akan menjelaskan dulu ukuran baik dan buruk dalam ilmu akhlak. Yang pertama ada nurani. Nurani itu jiwa manusia memiliki kekuatan yang mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Kekuatan tersebut juga bisa mendorong manusia untuk berbuat baik atau mencegah perbuatan buruk. Biasanya jiwa manusia itu akan senang kalau misalkan manusia tersebut habis melakukan kebaikan dan akan merasa tersiksa jika setelah melakukan keburukan. Namun jika ada manusia yang mungkin merasa biasa saja setelah melakukan keburukan, berarti itu kemungkinan ada yang salah dengan hati nurani. Jadi ukuran baik dan buruk yang pada nomor 1 ini nurani itu masuknya pada hati dan jiwa. Jadi setiap masing-masing manusia sudah bisa menilai lewat hatinya bahwa perbuatan ini baik atau masuk pada perbuatan buruk. Kemudian yang kedua rasio. Rasio ini pertimbangan baik dan buruknya menurut akal. Jadi tidak menurut hati, tapi menurut akal. Jadi ditimbang dengan akal manusia. Misalkan yang terlihat baik akan dibilang baik, yang terlihat buruk akan dibilang buruk. Kemudian yang ketiga adat. Ukuran baik dan buruk menurut adat ini biasanya di suatu tempat kan ada adat istiadat. Jadi di suatu tempat itu menilai sesuatu yang baik dan buruk menurut kebiasaan di tempat tersebut. Yang keempat, pandangan individu. Yang kelima, norma agama. Kemudian sesuai slide ini, ukuran baik dan buruk menurut aliran-aliran ini. Yang pertama ada aliran adat istiadat atau sosialisme. Yang kedua, aliran hedonisme. Yang ketiga, aliran utilitarianisme. Yang keempat, aliran intuitionisme. Yang kelima, aliran evolutionisme. Yang keenam, aliran religiosisme. Yang ketujuh, aliran vitalisme. Pada masing-masing pengertian pada aliran ini terdapat pengertiannya dan penjelasannya lebih panjang pada makalah kami. Mungkin teman-teman bisa baca di makalah kami karena waktunya sangat terbatas. Mungkin akan dilanjut oleh teman saya atau Febriani. Silakan. Oke, selanjutnya baik dan buruk menurut ajaran Islam. Jadi menurut ajaran Islam, penentuan baik dan buruk itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi acuan kita sebagai umat Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau menurut Al-Quran itu perbuatan baik, maka bisa disebut baik. Jika kita perhatikan, Al-Quran maupun hadis dapat dijumpai berbagai istilah yang mengacu kepada baik. Jadi istilah dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama ada al-hasanah. Al-hasanah itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang disukai atau dipandang baik. Contohnya ada di Quran surat Al-Baqarah, surat An-Nahl ayat 125. Terus ada istilah at-thayyibah, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indera dan jiwa seperti makanan. Nah, ini contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 57. Yang ketiga ada istilah al-khair, yang artinya
kebaikan yang ditunjukkan untuk sesuatu yang baik untuk seluruh umat. Contohnya ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Selanjutnya, sikap bijak dalam menghadapi permasalahan. Tasawuf berperan melepaskan kesengsaraan dan kehampaan spiritual untuk memperoleh keteguhan. Karena inti ajaran tasawuf adalah bertujuan untuk memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan, sehingga seseorang merasa di hadiratnya dan terlepas dari kegundahan, kesedihan, kegalauan. Ajaran tasawuf yang paling mendasar adalah selalu introspeksi diri atau muhasabah. Jadi, sikap bijak yang bisa kita lakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada pada masyarakat modern adalah dimulai dari diri sendiri, yang mana kita juga harus mempelajari akhlak tasawuf atau ilmu agama lainnya, agar hati kita terbentengi dengan akhlak sehingga tidak mudah dalam melakukan perbuatan buruk. Nah, sikap bijak kita dalam menghadapi masalah ini, menurut Profesor Dr. Komarudin Hidayat, penulis buku sekaligus rektor UIN, berpendapat perlunya memperkenalkan nilai-nilai tasawuf pada masyarakat dengan tujuan agar nilai-nilai tasawuf turut serta terlibat dan berperan dalam menyelamatkan kemanusiaan dari kesengsaraan spiritual dan memperkenalkan nilai-nilai kebatinan Islam sebagai referensi, khususnya kepada masyarakat Barat. Upaya tersebut akan melahirkan ketahanan diri serta terhindar dari kemungkinan perencangan kepribadian. Hasil dari sikap ini adalah sikap rendah hati dan tidak arogan. Udah cukup sampai situ, ada pertanyaan? Udah dibuka pertanyaannya? Ada yang ditanyakan? Udah dibuka? Udah boleh. Oh. Boleh nanya nggak? Boleh nanya? Bertanya. Dibukanya berapa pertanyaan aja? Tiga. Tiga aja dulu ya. Waktunya terbatas. Ya, boleh nanya dong. Kokoh, Adi sama Monik ya? Yes. Ya. Ya, Ya. boleh. Tiga doang. Siapa dulu dia nanya nih? Tanya sama Chandra. Ngapain sih Gong? Udah pulang aja Gong. Ya, gue sama Chandra aja. Ya, sedikit bertanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya agak sedikit konyol nih ya. Tentang ukuran baik dan buruk. Kedengeran ya? Ini jaringannya agak kurang bagus di sini. Kedengeran ya? Bahwa tadi kan udah dijelaskan tentang ukuran baik dan buruk menurut utilitarianisme ya dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan adalah bisa nggak kebodohan itu bisa dijadikan tolak ukur baik dan buruk? Sebagai contoh misalnya begini, misalnya ada orang bodoh datang ke dokter, kemudian setelah ditanya bahwa misalnya bahwa anaknya sakit gitu, terus kata dokternya anaknya ini harus dioperasi gitu. Kemudian kata orang tuanya, loh saya kan bawa anak saya ke dokter supaya sembuh, kenapa malah mau dicincang gitu. Nah, malah mau dibedah gitu, malah mau dibelek gitu. Nah, itu kan gimana bisa nggak standar kebodohan itu bisa dijadikan tolak ukur baik dan buruk gitu. Karena banyak juga orang-orang bodoh itu kan dalam artian tanda kutip gitu ya, menjadikan kebodohannya itu sebagai tolak ukur baik dan buruk juga gitu. Misalnya juga dalam hal berperilaku di jalanan, kadang ada orang yang mengambil enaknya saja, misalnya kalau pas naik motor gitu banyak yang lawan arah, karena kalau muter jauh akhirnya dia mengambil inilah yang baik gitu, yang baik itu adalah lawan arah biar lebih cepat gitu. Nah, itu standar kebodohan dijadikan tolak ukur. Nah, bagaimana pendapatnya? Terima kasih. Terima kasih.
Lanjut Monik nanya. Apa dulu Adi atau? Nanya dong. Udah Adi. Duluan Ya. Di. Hayul Adi. Ya, saya mau nanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak sedikit sih. Saya agak sedikit sih mau nanya tentang tasawuf juga sih. Ini tentang masalah keburukan ya. Bagaimana bila mana ketika kita melaksanakan keburukan ya, itu kan akan mendapatkan dosa ya kalau kita ngelakuin keburukan ya. Nah, kenapa sih kok kita mendapatkan dosa gitu? Padahal kan yang kita lakuin itu kan berdasarkan dengan Allah yang gerakin gitu. Kenapa kita dosa gitu? Bisa dipahami nggak pertanyaannya? Bisa. Ya, kenapa ketika kita melakukan keburukan kita mendapatkan dosa gitu? Sedangkan kan ini Allah yang gerakin. Maksudnya digerakinnya gimana? Maksudnya yang kita jalan ya gara-gara ya Allah ngasih kita nyawa gerakin gitu kan. Cuman kita dapat dosa juga gitu, ketika kita melakukan keburukan. Itu kenapa gitu? Minta pencerahannya dari teman-teman sekalian. Ini maaf ya lagi di jalan soalnya nih sembari di jalan. Ya, aku yuk. Ya, boleh. Di mana? Yang disikap bijak dalam menghadapi permasalahan. Kan di situ ada yang menjelaskan tentang kegundahan seseorang pokoknya yang terlepas dari kegundahan yang kesedihan itu. Yang kesedihan bla 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 bla. Nah, itu apakah ada korelasinya dengan sikap kita, maksudnya dengan buruk, dengan dosa-dosa yang kita lakukan atau tidak? Seperti itu. Dapat ya, Yuk? Maksudnya merasa gundah atau galau, apakah ada relasinya dengan dosa yang kita punya gitu? Korelasi. Oke. Terima kasih. Kita sebentar ya diskusi dulu. Cek. Saudara Ayu dan Saudara Azang bisa kondisikan. Mungkin dari 3 pertanyaan tadi, teman-teman ada yang mau menanggapi atau mau sedikit sanggah dan lain sebagainya. Kita sharing biar hidup juga nggak apa-apa. Nanti ditambahkan dari pemateri. Seperti itu. Ya, boleh. Ayo gimana? Ini ada Bang Ilyas, ada Empok. Mari.
Andra nih biasanya. Tahu pemikirannya mantap tuh. Ajeng mungkin ada Monik dulu. Apa? Monik dulu. Oh, jawab Monik dulu, bentar-bentar. Nah, kalau enggak saya jawab pertanyaan Adi dulu deh. Iya, boleh. Tadi pertanyaannya Monik apa? Korelasi antara akhlak dengan apa? Korelasi antara gundah dengan dosa. Dosa, Pak. Antara apa? Antara gundah? Dosa, Pak. Iya, Dosa, Antara gundah dengan dosa. Iya. Iya. Mau bantu jawab? Jadi kan gundah sama galau itu pasti ada aja ya kalau kita lagi, misalkan kita lagi diterpa masalah gitu. Cuma kan kalau iman, kalau kita tahu misalkan Allah kan nyuruh kita kalau dapat masalah kan kita harus sabar ya. Taruh bentar. Boleh dibantu sama yang lain kalau yang lain mau bantu jawab. Andra nyerah aja. Mungkin tadi sedikit bantu dari pertanyaan saudara Adi Nur Rahman. Ya, seputar kita kan udah ditakdirin, kenapa kita masih berdosa, ya kan? Sebenarnya itu sering terjadi ya perdebatan dari ada beberapa golongan. Saya lupa juga kalau nggak salah Qadariyah atau apa gitu. Yang Qadariyah dan Jabariyah. Ya, betul. Itu ya. Nah, itu yang mengatakan biasanya dicontohkan seperti halnya kalau secara simpelnya dicontohkan seperti halnya pulpen, yang mana pulpen ini sebuah takdir. Namun ada yang mengatakan ketika kita mengejatuhkan, jatuh nih ke bawah, itu ada yang bilang itu takdir Allah, ya. Itu. Terus ada yang bilang ini kan ketika pulpen ini kita pegang, kita yang memiliki kehendak, kita yang memiliki peran, mau kita jatuhin atau tetap kita keras kita pegangin, gitu. Sehingga disinilah kalau menurut saya pribadi sih berkesimpulan betul Allah Subhanahu Wa Taala memberikan takdir ya kan kepada kita. Namun tetap ya usaha manusia atau peran manusia itu ada gitu. Jadi nggak serta-merta semua Allah yang maksudnya kita cuma ngejalanin doang, enggak. Tapi tergantung apa yang kita lakukan gitu. Tergantung usaha apa yang kita lakukan seperti itu. Kita mau ngejatohin atau kita mau terus diratin atau mungkin kita mau lempar ke jauh, itu kan pilihan kita. Gitu. Walaupun kita sudah ditakdirkan, tapi semua kita masih memilih gitu, masih bisa memilih. Seperti itu. Oh iya, itu masuk Salman, benar. Itu masuk yang waktu saya jelasin pekan lalu, hidup itu pilihan. Iya betul. Yang tadi dijelasin kan juga manusia punya potensi untuk memilih melakukan kebaikan atau keburukan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan takdir itu nggak akan dihisap, tapi pilihan kita itu yang akan dihisap. Jadi mau mentaati atau kita mau berbuat buruk itu yang akan dihisap sama Allah yang itu. Kita nambahin aja sedikit. Oke, makasih Saudari Monik. Mungkin teman-teman yang lain. Mau coba bantu jawab pertanyaan Monik ya? Boleh kok. Korelasi galau dengan dosa. Boleh, Pak. Boleh. Ya, gini Mon, logikanya aja. Sebenarnya sih antar korelasi galau dengan dosa itu pasti berkaitan ya. Karena pada saat kita merasa kita berdosa, otomatis hati kita akan gundah kan? Kita ngerasa punya banyak salah, mungkin di situ korelasinya. Tapi saya baca nih hadis Nabi yang mengatakan bahwa galau itu bisa menghapus dosa. Iya. Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan,
gangguan, gundah gulana, hingga duri yang menusuk, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Tergantung dari kita galaunya itu, galaunya itu kita bikin diperbesar atau mungkin kita menganggap diri kita salah dan kita galau, mungkin kita akan lebih baik karena kita sadar akan kesalahan-kesalahan kita. Itu yang dibilang galau menghapus dosa. Tapi kalau kita galau justru malah negatif thinking atau suuzon kepada Allah, ya itu mungkin justru kebalikannya, akan merugikan diri kita sendiri gitu. Itu aja Simon, tinggal ditambahin. Jadi pasti ada korelasinya. Sekarang gini, pada saat orang merasa bersalah atau berdosa, pasti dia dirinya akan galau. Semua manusia itu memang tempatnya salah dan dosa. Tapi logikanya gini aja, pada saat kita punya salah sama orang, misalnya kita pernah punya salah sama si A, suatu saat kita dipertemukan, terus kita akan diingatkan, oh iya, ya saya pernah punya salah loh sama si A. Nah itu kan ternyata si A itu justru berbuat baik sama kita. Nah itu kan bikin galau kita udah berbuat salah, tapi kan kenapa dia masih baik sama kita gitu. Nah mungkin gundahnya itu berarti kita ya untuk menghilangkan gundahnya kita, ya kita minta maaf sama si A tersebut gitu. Nah itu kan bisa menghapus galaunya kita gitu. Nah itu yang dibilang gundah itu tapi mendapatkan pahala gitu. Gitu aja sih. Kalau ada yang mau nambahin boleh. Mau nambahin dong sedikit Ya, dari boleh, pertanyaan si Monik. Ya mungkin siap. Maksud dari korelasi antara galau dan menghapus dosa gitu ya. Dosa itu di sini galau yang dalam artian kita bermuhasabah kepada Allah gitu kan. Ya, kita bisa meluangkan diri untuk teman-teman, keluarga, tapi kalau kita nggak bisa meluangkan diri untuk Allah gitu kan. Kita bisa baca WA panjang-panjang, kok nggak bisa baca Quran, bisa nongkrong lama-lama tapi kok sholat buru-buru gitu, sampai kita galau gitu kan, kok kenapa sih begini gitu kan. Itu yang disebut galaunya kita bisa menghapus dosa gitu kan. Karena dengan kita galau, situ kita akan bisa berintrospeksi untuk menjadi sosok hamba yang lebih baik gitu. Beda halnya jikalau kita galau karena soal percintaan lah atau apa gitu kan, itu bukanlah mengurangi dosa, bahkan bisa nambah dosa gitu kan. Nambah dosa, ya benar. Ya bisa kita lalai gimana gitu kan, masalah jodoh kan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Ya udah, sekian, wassalam, terima kasih. Oke, terima kasih Adi dan Ko, dapat poinnya. Tinggal satu pertanyaan Koko nih. Aku tadi pertanyaannya Rita jadinya agak nggak masuk nih kok. Jadi bisakah kebodohan dijadikan tolak ukur ya kok? Kebaikan kan tadi di aliran ultra apa? Ya pokoknya kebaikan itu adalah sesuatu yang berguna gitu ya. Belum tahu sih jawabannya. Kalau menurut saya ya kok, kalau kebodohan dianggap kadang-kadang ada orang yang menjadikan kebodohan itu jadi tolak ukur. Misalnya tadi sebagai contoh, misalnya ada orang desa gitu bawa anaknya ke dokter, terus kata dokternya, oh ini harus dioperasi, terus kata orang tuanya, loh saya pengen anak saya sembuh kok malah anak saya malah mau dibelek gitu. Nah, atau misalnya banyak orang-orang yang menjadikan misalnya menggunakan jalan terus maunya, karena dengan pola pikir bodoh dia, kalau lewat sana kan muter jauh, mendingan melawan arus aja deket biar ini. Saya banget itu kok. Bisa nggak hal itu kan jadi tolak ukur gitu? Kalau menurut saya ya kok, kalau kebodohan itu kalau menurut saya sebenarnya bukan kebodohan kok.
Tidak tahuan. Kalau kebodohan itu dia nggak tahu gitu. Kalau itu apa ya? Kalau Jahil murokap itu mah. iya, jadi kalau itu sebenarnya Bodoh dia yang udah tahu dibuat-buat kan, banget. itu bahaya. Ya kayak yang Koko bilang kan, sebenarnya dia tahu, itu ego kalau menurut aku. Itu ego, bukan kebodohan. Karena kalau bodoh itu dia tidak tahu sama sekali gitu kan. Tapi kalau itu bukannya dia bukan termasuk, kalau menurut saya itu bukan kebodohan, tapi itu hanya egonya dia aja gitu. Egonya manusia yang kadang kita ya jujur aja, pada saat kita ke rumah sakit atau kemana gitu, yang ada antrian, otomatis kita pasti berpikirnya pengen nyelak lah, apalah. Nah itu sebenarnya bukan kebodohan, tapi emang itu egoisnya gitu. Padahal dia tahu itu ya kayak gini aja, kayak saya misalnya putar arah gitu. Sebenarnya bukan bodoh, saya tahu itu sebenarnya resikonya. Nah tapi saya egonya nggak apa-apa, toh nggak ada polisi. Nah gitu, jadi nggak ada warning di kitanya juga gitu. Itu kalau menurut saya sih itu bukan kebodohan yang jadi tolak ukur, tapi itu ego gitu, ego yang dipaksakan untuk jadi tolak ukur gitu. Tapi kalau menurut saya itu sih bukan tolak ukur, cuman itu ya ego aja gitu. Kalau tolak ukur kebaikan itu kan ya ilmu yang kita dapat gitu kan. Kalau itu kan ya itulah intinya, dia tidak bodoh sebenarnya, tapi dia ego aja. Kalau dia bodoh, dia nggak tahu kalau jalan itu. Nah itu berarti dia kan nggak tahu kan. Tapi kalau dia tahu resikonya, terus dia tahu kalau misalnya usus buntu, itu kan harus dibelek misalnya kan gitu kan. Walaupun orang maksudnya orang kampung, dia tahu kalau usus buntu itu sakitnya ada di dalam perut. Nah itu kan harus dibelek kan. Nggak mungkin cara pengobatannya dengan diusap-usap doang gitu kan. Sebenarnya berarti kan dia tahu gitu, tapi dia ego karena egonya dia maunya tidak dengan cara itu, mungkin dengan tidak keluarnya dia biaya atau ya ada pasti ada hal-hal yang lain lah gitu. Intinya sih itu hanya ego aja, bukan kebodohan dijadikan tolak ukur gitu. Tapi kalau yang lain mau menambahkan silakan. Itu kalau menurut saya ya. Mungkin menambahkan. Tambahkan dikit dong. Jangan. Sabar. Antri ya. Chandra dulu, Chandra. Saudara Chandra. Jadi gini Pak, menurut saya yang menjadi tolak ukuran itu dalam baik dan buruk adalah sebuah tindakan. Ketika seorang melakukan kebaikan, mungkin kita bisa melihatnya apa sih yang dilakukan orang itu, baik apa buruk nggak sih. Jadi menurut saya ketika yang menjadi tolak ukuran baik dan burukan itu ya sebuah tindakan, jadi kita bisa mengukur. Mungkin segitu aja. Ada lagi yang mau ditambahkan, ya, Adi? Oke. Mau nambahkan Man sedikit Man. Ya silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Ya kan? Lagi-lagi di sini kita bicara manusia. Manusia adalah tepatnya apa? Lupa dan salah gitu kan. Ya kalau nggak salah berarti itu bukan manusia gitu. Makanya kadang ada yang salah menurut kita tapi benar menurut Allah gitu kan. Ya lagi-lagi manusia ya tepatnya lupa dan salah. Dan untuk kita bicara tentang hal baik dan buruk, lagi-lagi di sini kita sebagai manusia tidaklah berhak untuk menilai seseorang baik atau buruk gitu kan. Karena barangkali zahirnya dia melakukan baik tapi hatinya buruk gitu kan. Maka dari itu ya kita harus husnuzon aja. Mungkin yang dia lakukan itu ialah yang terbaik gitu kan. Dan untuk penilaian baik dan buruk itu hanyalah Allah yang berhak untuk menilai kita. Sekian, terima kasih. Wassalam. Oke. Saya nambahin dikit juga tadi dari pernyataan Koko ya, mungkin nggak tahu benar atau enggak, karena tadi beliau ngasih dua kasus ya. Kalau menurut saya dari kedua kasus ini, yang pertama tentu ke depannya ini berguna buat orang tersebut karena untuk kebaikannya. Jadi tinggal perlu adanya penyuluhan ke orang tersebut. Itu untuk kasus yang pertama. Ya, penyuluhan, terus manfaat kebaikan buat ke depannya seperti apa, ya, mengapa dilakukan tindakan seperti itu. Dan yang kedua, untuk masalah yang kedua, yang tadi mencari jalan putar yang lebih cepat, menurut saya ini kan ke depannya itu tentu merugikan orang lain.
Ya, berbeda kan. Yang kedua itu merugikan. Bisa jadi ketika dia putar arah seperti itu, nanti kecelakaan dan sebagainya tentu merugikan orang lain, beresiko. Ya, sehingga kalau yang seperti ini menurut saya dapat dikatakan tadi egois juga, kemudian lebih tepatnya ke jahil murokab. Memang bodohnya memang dibuat-buat seperti itu. Itu aja sih. Mungkin ada lagi kalau memang cukup bisa nanti close statement atau mungkin ada tambahan dari pemateri, nanti kita masuk ke sesi kedua seperti itu. Gimana? Bu Eninya nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Waktunya ntar nggak cukup tuh buat sesi kedua tuh. Mudah-mudahan nanti sesi kedua kita coba mungkin kelompok dari satu materi. udah cukup, lanjut kelompok kedua aja. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah bantu jawab. Iya, terima kasih teman-teman. Ya, Terima kasih. Azang, Ayu. Bagus pematerinya. Detail, jelas. Mohon izin off kamera mau pulang, boleh kan? Oke. Ya, izin ya. Duluan ya. Ya, hati-hati di jalan. Oh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin juga.